penting itu komunikasi, sering komunikasi. Jadi komunikasi itu bisa memberatkan, bisa memudahkan. Gitu. Yang salah ketika salah tapi komunikasi jadi salah. Tapi sebaliknya ketika kita benar tapi tidak ada komunikasi jadi salah juga. Welcome to Bandara Pods, SMK Negeri Bandar Kawang. Kreatif, produktif, inovatif, dan kekinian. Welcome back with me again, Anissa Mahendra. I'm here right now, right here with the great person. Di sini kita sudah kedatangan Bapak Yusef Rustandi SPD selaku Bapak Wakasek Kurikulum di SMK Negeri Bandar Kawang. Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, seorang-seorang. Alhamdulillah, Bapak sehat. Bapak katanya baru pulang Pak dari kegiatan PON, betul Pak? Iya. Berapa hari Bapak di sana? Di sana saya 9 hari, kurang lebih 9 hari. Berangkat tanggal 29, pulang tanggal 8 misalnya. Kurang lebih 9 hari, 10 hari lah dengan perjalanan. Terima kasih Bapak di sela waktunya dan kegiatannya sangat sibuk ya. Saya yakin sangat sibuk sekali ini sudah mau menyempatkan gitu, sudah berkenan untuk menyempatkan mampir di podcast SMK Negeri Bandar Kawang ini Bapak. Ya mumpung sekarang kan kita kedatangan Bapak sangat spesial nih Pak gitu nih bagi kami, bagi tim gitu ya. Kedatangan Bapak di sini, apalagi Bapak salah satu perintis juga di SMK Negeri Bandar Kawang gitu Pak. Kebetulan kedatangan Bapak ini ada yang mau saya tanyakan Pak, saya penasaran begitu Pak sebetulnya. Boleh. Tentang titik karir Bapak gitu Pak. Bapak bisa sampai di SMK Negeri Bandar Kawang ini seperti apa gitu Pak. Apalagi katanya Bapak sekarang akan jadi calon kepala sekolah, betul Bapak? Insya Allah. Iya, begitu Pak. Mungkin jejak karir Bapak itu seperti apa gitu Pak dari awalnya gitu. Pertama mungkin bukan dari karir mungkin ya. Pertama cita-cita. Iya. Cita-cita saya dulu mungkin ke TNI. Oh. Semenjak sekolah di Tasik di STMP 1. Nah setelah itu mungkin karir saya memang ada sedikit mungkin dari cabang olahraga sampai sekarang. Jadi pada saat saya mengenal Anggar itu waktu sekolah di Tasik di STMP 1. Nah setelah itu memang bercita-cita di TNI tapi kandas. Dan pada akhirnya saya bekerja dulu kurang lebih setahun di Bogor. Nah pada saat bekerja masih terbayang juga kehidupan saya seperti apa. Bukan saya berarti meremehkan bekerja di PT gitu kan, tapi setidaknya mungkin untuk karir saya ke depannya karena mungkin punya kemampuan sedikit di bidang olahraga Anggar gitu, tersendat dengan pada akhirnya pada saat itu tahun 1997 saya kuliah mungkin di Bandung, kalau dulu di Bandung. Alhamdulillah masuk mungkin lewat jalur prestasi berkat dari Anggar juga itu waktu itu. Alhamdulillah masuk lewat jalur prestasi, alhamdulillah, dan jadi satu kebanggaan juga ketika saya punya sedikit kemampuan di bidang olahraga. Tidak sedikit juga mungkin orang yang melihat segi kemampuan saya yang pada akhirnya mungkin lulus dari UPI Bandung pun sedikit dipelancar lah gitu. Dipelancar, kenapa dipelancar? Waktu itu satu angkatan memang saya yang paling duluan lulus itu. Rata-rata kan di UPI itu 6 tahun, 7 tahun, waktu itu saya 4 tahun setengah. Jadi beres PKL saya langsung lulus juga. Dan itu pun ada spesial juga tuh. Ketika kelulusan pun ada spesial juga dari para dosen karena di samping sebetulnya bukan masalah prestasinya gitu, banyak yang lebih dari saya, cuman sedikit mungkin banyak berkomunikasi dengan para dosen, saya masalah komunikasi itulah mungkin bisa seperti juga atas dasar komunikasi. Nah setelah itu mungkin lulus, saya berkarir di Bandung
memegang kegiatan mahasiswa di UPI Bandung, yaitu UKM, kegiatan mahasiswa yaitu UKM apa, Bang? UKM Anggar. UKM Anggar. Itu waktu itu sampai saya menghonor di sana kurang lebih 4 tahun setengah saya jadi asisten dosen di UPI Bandung, memegang mata kuliah Anggar. Ya. Nah, waktu itu saya ingat masuk ikut PON 2004. Nah, setelah selesai PON ada himbauan dari Kabupaten Tasik bahwa semua atlet dari asal dari Kabupaten Tasik harus kembali ke Tasik dan diprioritaskan untuk bekerja. Pada saat itu saya melampirkan lamaran termasuk prestasi saya. Alhamdulillah waktu itu yang diterima itu 3 orang dari Pencaksilat 2, saya dari Anggar, dan waktu itu jadi guru bantu waktu itu 2006 di sini Pak. Di 2005 ya, SK guru bantu saya di sini di Desa Bantar Kalong. Dan itu pun ya mungkin berkat komunikasi itu, karena kenapa mungkin saya bisa komunikasi gitu kan ya, karena banyak atlet yang lebih dari saya. Betul. Karena kurang komunikasi gitu kan ya. Jadi mungkin karir ataupun masa depannya mungkin kurang lebih baik karena mengharapkan dirinya sendiri atau ingin dijemput. Kalau saya menjemput, rata-rata orang lain itu yang punya prestasi itu kenapa tidak bisa bekerja, rata-rata dia ingin dijemput. Nah, yang saya rasakan itu bisa seperti ini karena saya menjemput mereka-mereka yang betul-betul berpotensi, yang bisa menyalurkan minat bakat saya, karir saya. Ya, alhamdulillah mungkin waktu itu 9 bulan, kurang lebih 9 bulan saya jadi guru bantu, ada CPNS. Waktu itu saya lulus di SMA sebetulnya. Oh, awalnya. Ya. Pas SK jadi di SM. Itu juga berkat komunikasi juga. Makanya saya tidak akan lupa kepada para pengurus KONI Kabupaten Tasik periode 2006 waktu itu yang bisa seperti itu dasar mereka bisa bekerja di Desa Bantar Kalong, langsung tempatan di sini dan bisa menguraikan harapan saya untuk menciptakan Anggar di Kabupaten Tasik. Alhamdulillah sampai sekarang Anggar Kabupaten Tasik itu terfokus di SMP Bantar Kalong. Nah, seperti itu. Dilanjutkan mungkin waktu itu saya masih jadi atlet juga, belum pensiun gitu kan. Iya. Berkarir 2006 ikut Porda, dapat perunggu. Wow. Nah, selanjutnya waktu PON 2008 ikut di Kalimantan Timur, ikut itu dapat perunggu juga. Teroleh perunggu susah loh Pak itu. Udah luar biasa banget gitu. Yang mungkin puncaknya prestasi mungkin kemarin 2016 ketika saya jadi pelatih. Iya. Itu jadi satu sejarah bagi saya. Selama Anggar di Jawa Barat belum pernah juara umum, belum pernah melebihi target, kan ya. Dan satu-satunya event PON khususnya Jawa Barat 2016 itu ketika mungkin saya ikut andil melatih di sana. Jadi melebihi target, belum pernah juara umum jadi pernah juara umum gitu. Jadi beberapa diraih waktu 2016. Alhamdulillah mungkin kemarin juga saya dipanggil lagi di pelatih. Alhamdulillah meskipun secara formal saya mendapatkan KONI udah tercukupi gitu kan, dua emas, bahkan ada peraknya 2, ada perunggunya 5. Tapi secara hati batin gitu kan belum puas gitu. Kenapa belum puas? Waktu latihan kurang lebih 2 tahun itu kan saya tahu persis kemampuan anak, baik fisik, teknik, strategi. Cuma mungkin kehendak Allah lah yang menentukan seperti itu. Pasti ada faktor-faktor lain ya Pak ya. Faktor eksternalnya mungkin dari internal pemain ini juga kondisi atau sebagainya. Iya betul. Bapak, saya baru ini loh Pak, kalau boleh jujur ya Pak, pas pertama saya masuk ke sini gitu Pak, kan saya masih lumayan baru ya Pak ya. Pas pertama lihat Bapak tuh, kesan pertamanya, wah Bapak ini TNI ya. Oh ternyata Bapak cita-citanya dulu mau jadi TNI gitu Pak ya, dan kemudian Bapak punya skill, kemampuan yang khusus gitu di Anggar, dan kemudian Bapak istiqomah gitu ya Pak ya istilahnya sampai Bapak
jadi atlet, ikut PON, kemudian sampai sekarang jadi pelatih gitu. Oh itu sih dedikasi yang luar biasa sekali ya Pak ya, maksudnya untuk Anggar itu sendiri, untuk Anggar Jawa Barat gitu. Yang luar biasa Bapak. Di Kalimantan juga waktu itu sebagai atlet ya Pak ya. Sekarang di PON sebagai pelatih 2021. Wah, keren sih Pak itu. Maksudnya bagaimana Bapak bisa konstan gitu di sana, beristiqomah di sana. Kalau tidak salah Bapak pernah ke ini ya Pak ya waktu itu ya, ke Korea itu. Iya. Itu juga sama Pak dari Waktu itu untuk persiapan PON 2016 iya. ada training camp di sana. Kurang lebih itu waktunya beda-beda. Yang termin pertama itu 3 bulan. Kalau termin kedua, saya masuk ke termin kedua itu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Jadi training camp di sana, ya alhamdulillah mungkin jauh-jauh gitu latihan di Korea membuahkan prestasi yang gemilang gitu. Waktu 2016. Iya. Luar biasa sih Pak. 2 bulan Bapak di sana berarti. Oh, ini nih untuk murid-murid, siswa-siswa semua yang suka nonton drama Korea. Ini Bapak udah di sana 2 bulan. Lebih duluan daripada kita udah tahu ya Pak ya kondisinya di sana seperti apa, iklimnya. Ada yang harus dicontoh nggak Pak? Mungkin dari karena kan itu latihan bersama mungkin ya Pak ya di sana. Yang harus etos kerjanya mungkin yang harus kita contoh gitu Pak. Salah satunya mungkin di Korea yang lebih berbeda dengan kita itu disiplinnya gitu. Betul sih. Disiplin. Jadi misalnya waktu jam latihan jam 7 sebelum jam itu udah ada persiapan gitu kan. Bahkan pulang pun kalau misalnya beres tidak beres terus saya jam begitu gitu. Terus masuk disiplin kebersihan. Jadi ketika masuk gor itu atau hall itu kan anak-anak itu sepatu harus diganti, harus khusus di gor itu. Jadi bahkan kita sholat pun di ubin bisa jadi gitu kan. Ya karena saking bersihnya gitu. Penataan gitu kan, penataan alat perlengkapan tuh betul-betul kalau bahasa siapa kamu ter-ISO lah. Tertata rapi gitu kan gitu. Iya. Banyak juga gitu kan dalam kedisiplinan tadi. Jadi seorang atlet itu betul-betul kepada pelatih itu tidak ada yang ngeyel. Kata pelatih A, B. Di sana yang bangga itu seperti itu. Bahkan kita sebagai tamu sangat dihormati gitu. Sangat dihormati, tidak melihat latar belakang apakah saya itu punya prestasi ataupun tidak. Itu sama ketika ada tamu betul-betul dihargai di sana seperti itu. Luar biasa ya Pak ya. Termasuk penataan lingkungan gitu kan. Saya kalau kecapean gitu kan contoh misalkan waktu itu saya mau Jumatan, kesan saya mau Jumatan kurang lebih 2 jam. Saya hitung mulai dari penginapan stasiun sampai ke tempat Jumatan itu masjid itu 17 stasiun saya hitung. 1 berhenti, 2 sampai seperti itu. Bukan apa-apa, bukan tidak ada kerjaan, tapi saking pengen aja gitu kan. Saya nyampe ke masjid itu berapa stasiun nih? Saya hitung sampai 17 stasiun. Wow. Bahkan yang enaknya itu ya tadi saya yang namanya trotoar itu Pak Bu betul-betul bersih. Makanya duduk enak di masanya karena di lantai bahkan di stasiun kita bergeletakan tidur-tiduran karena itulah kebersihannya gitu kan. Kebersihan apalagi waktu itu saya sampai juga hitung kan stasiun ke bawah itu berapa lapis gitu kan ke tanahnya. Nah itu subway ya Pak ya. Iya, subway gitu. Seperti itu. Itu di benak tidak ada cita-cita ke sana. Cuma sekarang mungkin cita-cita saya itu mengalir saja karena waktu itu ingat waktu pilih di TNI betul-betul termotivasi di TNI ketika jatuh. Nah itu betul kurang iman gitu ya. Kita jadi meleset gitu kan. Ya saya rasakan makanya setelah seperti ini semacam sekarang mungkin saya lagi CKS di Klat kurang lebih mungkin nanti besok saya berangkat ke Bandung, saya mau luring di sana terakhir di calon kepala sekolah saya. Ya saya tidak muluk-muluk saya pengen di sekolah ini, saya pengen enggak. Saya memang dari kenapa? Pernah kegagalan dulu di TNI, betul sakit. Makanya sekarang punya cita-cita tapi tidak terlalu menggebu-gebu. Sesuai mengalir saja. Ketika ada kesempatan, tidak ada 2 kali kesempatan saya ambil. Berarti Bapak itu memang orangnya gimana ya Pak?
kalau ada kesempatan gitu ya, mungkin dari Bapak nih tipsnya, kalau ada kesempatan ambil, karena kesempatan belum tentu datang 2 kali gitu. Sekalipun tadi kata Bapak ya mengalir saja gitu ya, cita-citanya sekarang mungkin tidak terlalu high expectation seperti sebelumnya gitu ya, tapi sekarang udah luar biasa banget sih Pak ya, maksudnya sudah jadi calon kepala sekolah gitu Bapak. Dari awalnya kan tadi kata Bapak di Jakarta Bapak awalnya mulai di guru bantu dulu ya Pak ya, tadi kata Bapak, kemudian nggak sampai setahun ikut CPNS kan Pak ya, tadi kata Bapak 9 bulan. 9 bulan dan langsung lolos Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Tentunya Makanya keren banget saya berpesan kepada teman-teman baik guru, pelatih, siswa, siswa-siswi, apa namanya, tunjukkanlah kemauan itulah yang akan menjadikan suatu prestasi gitu kan. Yang berpikir saya itu kekurangan ini, saya itu bisa nggak, ikuti aja gitu kan. Jadi kemauan itu yang saya bisa seperti ini. Makanya mungkin kalau guru SD, SMP, STM ketika saya jadi guru gitu kan, sedikit mengetawakan saya. Karena basicnya guru tidak seperti jauh gitu, jauh kalau saya seperti itu. Yang terpenting mungkin saya sering berbicara ke siswa bahwa kita itu hari ke hari itu kalau bisa selalu apa namanya hijrah. Gitu. Artinya ketika kemarin kita melakukan ini baik tidak, oh baik tingkatkan. Oh sekarang ini lakukan ini, oh baik tidak, oh tidak tinggalkan. Saya seperti itu, alurnya seperti itu. Gitu kan. Yang alhamdulillah mungkin tadi juga saya sampaikan yang terpenting itu komunikasi, komunikasi, sering komunikasi. Jadi komunikasi itu bisa memberatkan, bisa memudahkan. Gitu. Yang salah, ketika salah, tapi komunikasi jadi salah. Tapi sebaliknya, ketika kita benar, tapi tidak ada komunikasi jadi salah juga. Apa namanya, makanya alhamdulillah, terutama mungkin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semenjak saya dari awal hidup saya sampai sekarang selalu ada kesempatan terus, meskipun dibalik ya ada suka duka lah. Contoh, contoh mungkin saya tidak tahu di benak saya pada saat saya proses CKS ini, calon kepala sekolah, termasuk proses Prata ini kemarin gitu kan, saya bisa meraih 2 gitu kan, Prata jalan, diklat jalan, itu kan di luar ya di luar apa namanya pengetahuan kita, gitu, hanya Allah yang tahu. Termasuk mungkin yang jadi sedikit sedihnya apa ya, saya juga tidak tahu pada saat proses ini orang tua saya dua-duanya meninggal kan, tidak. Nah itulah mungkin plus minus seperti itu, tergantung kita menyikapinya. Bapak dari awal dari jadi atlet, kemudian Bapak masuk di dunia keguruan begitu Pak, dari asalnya Bapak ingin jadi TNI kemudian jadi guru gitu Pak. Nah gini loh Pak, saya ingin minta tipsnya dari Bapak. Pada saat Bapak gitu kan waktu itu, oh gimana sih Pak, maksudnya dirasanya Bapak, oh mungkin ya udahlah accepting, dalam tahap accepting bahwa ini tuh bukan jalan saya mungkin. Nah akhirnya Bapak sampai bisa, ya saya mau jadi guru aja nih gitu misalnya. Itu kayak gimana tuh Pak? Berawal begini mungkin waktu sekolah di FPS saya kan sering ikut ekskul poli. Kalau hobi saya itu poli sebetulnya. Oh gitu. Poli, sepak bola. Nah pada saat itu saya terpikirkan kalau bahwa di poli itu persaingannya ketat, main bola juga ketat. Makanya ketika ada guru wali kelas dan masuk sebagai ketua jurusan menawarkan saya untuk masuk Anggar gitu kan, untuk Anggar. Nah saya masukin, oh ini mungkin kesempatan saya karena persaingan Anggar itu sedikit. Mungkin di sini saya bisa apa namanya menitik karir saya itu di kesempatan ini gitu. Makanya memang tidak setiap kita turun, oh ini yang terbaik, tidak. Harus ada apa namanya perhitungan dulu. Oh ini cocok nggak dengan saya? Nah, alhamdulillah mungkin semua yang ada di rumah ataupun yang ada di saya salah satunya mungkin berkat Allah Subhanahu Wa Taala, intinya yang jalannya mungkin dari Anggar itu. Seperti itu. Termasuk ya saya bisa jadi calon kepala sekolah, mungkin bisa saja itu sedikit penghargaan juga gitu kan. Karena tidak sedikit apa namanya orang yang punya prestasi tapi tidak hargai karena itu kurang komunikasi juga. Seperti itu. Makanya tetap yang penting komunikasi. Sip Pak, dicatat Pak, komunikasi. Nomor 1 itu ya Pak ya. Satu lagi Pak, untuk di sini di SMK Negeri Bantar Kalong kan Bapak dari awalnya
sudah langsung masuk ke sini apa berarti PNS-nya di sini gitu Pak. Karirnya Pak di sini seperti apa gitu? Maksudnya perjalanannya Bapak dari mulai jadi guru kemudian jadi wakasek, jadi calon kepala sekolah itu bagaimana Pak? Berawal mungkin saya tidak melihat apa namanya itu pekerjaan siapa, ini pekerjaan siapa. Berawal saya itu apa namanya dari hati nurani. Pada saat saya jadi guru, bahwa siswa itu kita sebagai guru berkewajiban untuk mendidik, baik itu apa namanya, baik secara keilmuan ataupun sikapnya itu kewajiban. Jadi pada saat saya masuk ke sini itu setiap kegiatan saya ikut meskipun tidak ditunjukkan dengan kepanitiaan gitu kan ya. Tidak sedikit guru-guru di sini punya kompetensi misalkan karena tidak ada ikut kepanitiaan ya cuek saja. Waktu saya di sini saya tidak melihat saya kepanitiaan ikut tidak. Ketika ada kegiatan di sini saya suka ikut lah, ikut nimbrung, bantu-bantu seperti itu. Alhamdulillah mungkin semenjak di Bantar Kalong saya di sini 14 tahun jadi wakil kepala sekolah itu dari 2007. 2007 Pak sudah masuk. Wah. 2007 sampai sekarang. 2021 Jadi posisi salah satunya itu intinya saya bukan berarti ingin dikasih upah gitu, bukan, tapi saya ingin cari ilmu. Misalkan contoh ada kegiatan kalau dulu itu yang OPD gitu kan ya. Saya bukan orang kepanitiaan gitu, tapi setidaknya saya ikut terlihat gitu kan, ikut apa andil dalam artian setidaknya gitu kan, bukan lagi untuk fokus orang lain, bantu anak misalkan kedisiplinannya apalah gitu seperti itu. Nah di sini itu terfokus hanya kepada kepanitiaan. Jadi kalau bahasa kami apa namanya ya? Ya untuk mengtekar lah gitu. Padahal gitu kan tidak semua harus jadi panitia, kan tidak mungkin. Makanya dengan jalan itulah mungkin kepala sekolah melihat saya sedikit mungkin punya kemauan itu, ingin meningkat, ingin bisa, akhirnya waktu di CPNS 2007 itu saya diangkat jadi wakil kepala bidang kesiswaan. Dari kesiswaan dulu 6 tahun. 2013 selesai langsung jadi sarana 6 tahun. Nah, sekarang menjadi guru seperti itu. Nah, itu ya salah satunya saya pertama memang saya ikut andil. Makanya ketika saya pindah ke Wakasek ini bidang ini saya insya Allah lah mengetahui karena waktu sebelumnya saya sudah saya ngobrol dengan Wakasek yang lain, jadi tidak canggung gitu. Jadi perpindahan rotasi itu selalu siap karena setidaknya udah ada gambaran untuk melaksanakan tugas itu. Ya harapan saya bagi warga Bantar Kalong gitu kan, jangan melihat bahwa saya itu panitia ataupun tidak, atau terikat dengan kepanitiaan SK atau tidak. Yang terpenting tujuan untuk pendidikan ini baik itu apa namanya menjadikan anak yang lebih baik itu datang di sini di hati gitu kan. Ya, jangan datang dari SK. Gitu. Nah, kalau datang dari SK larinya kemana? Ke honor. Gitu kan? Ke honor. Tapi kalau ketika kita datangnya dari hati nurani bahwa kita itu warga SMK Bantar Kalong, tidak berpikir honor. Honor itu menurut setia. Ketika ada terima kan tidak masalah karena tujuan tadi itu ya untuk apa pendidikan termasuk untuk menjadi cerdaskan anak bangsa lah salah satunya seperti itu. Betul. Bapak kalau untuk persiapan Bapak dari memutuskan untuk mungkin persiapan ke calon kepala sekolah gitu Pak, dari bulan apa itu Pak? Atau dari tahun kemarin mungkin Bapak mau ikut deh, ini kesempatan kayaknya jangan ini gitu Pak. Sebetulnya itu juga karena saya tadi, jadi saya cita-cita saya itu mengalir. Jadi tidak di apa namanya dididik ya, saya harus dikejar. Artinya begini, ketika saya mungkin masuk kemarin di Plakabon gitu kan, mungkin ada kesempatan dari pihak yang di atas, kamu ikut CKS nih kan, saya ke CKS. Jadi bukan inisiatif saya, tapi dari orang lain. Jadi istilahnya, nih kamu enggak gitu kan? Iya betul. Kan? Kesempatan. Nah itu kan? kesempatan baru saya laksanakan. Prosesnya dari bulan September 2020. Dari September. Ya sekarang Oktober, setahun lebih nih prosesnya. Sekarang mau mengakhiri di ST2 mungkin di Bandung, mulai besok mungkin check-innya sampai minggu selesai tugas dikat saya. Kalau mengizinkan saya untuk tempatan di mana saja saya siap. Kenapa siap?
ya apa boleh buat kan gitu. Iya. Ya, meskipun berat saya meninggalkan kamu berat. Iya, aduh, kami Berat. juga. Apa mungkin dari awal mungkin di sini banyak rekan-rekan Iya. kami gitu kan yang lainnya yang Seperjuangan. ya seperti itu yang banyak berkorban di sini siang malam itu daripada kamu. Tapi kalau memberikan jalan saya harus balik lagi ke nol, artinya untuk membawa suatu lembaga, ya kenapa tidak? Mungkin sangat lebih terhormat. Betul. Karena di sini sekolah besar, mungkin saya terlalu terlena mungkin besar semuanya di sini gitu kan, sebar ada, tapi berpikirnya mungkin sedikit kalau di sini. Karena semua prasarana juga ada kan gitu. Beda lagi ketika saya ditempatkan di sekolah kecil, mungkin saya berpikir berapa ribu kali lipat dari Jembatan Kalong. Kalau di sini bisa aja tolong ini saya selesai. Belum tentu nanti sekolah yang baru saya bisa seperti itu. Mungkin harus betul-betul saya turun gitu kan. Turun baik itu secara kerja keras, baik itu menggunakan tenaga, pikiran, bahkan materi itu bisa saja keluar gitu kan. Akan kenapa siap gitu kan? Karena saya dulu juga merasakan seperti itu. Meskipun harus balik lagi ke nol. Dari awal seperti Iya, awal di sini ya Pak ya. seperti itu. Jadi saya siap di mana saja. Gitu. Iya, Bismillah Bapak, semoga Mudah-mudahan. lancar semuanya Amin. urusannya, semoga insya Allah lah gitu ya, nanti bertemu lagi dengan Bapak sudah menjadi Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Amin. Sekalipun mungkin tidak bersama kami di sini, sebenarnya kami juga berat ini ya kehilangan Bapak. Sama Memang mungkin. itu yang terbaik gitu Pak. Sama mungkin saya juga ketika dikasih diemban amanah ini seberat sebetulnya. Beratnya seorang pemimpin itu harus betul-betul ada segalanya. Betul. Harus pemaaf, pemotivasi, kadang harus loyalitas, harus tegas, Iya. segelas ada. Berat sebetulnya karena apa namanya, bahkan saya berpesan mungkin ke warga Jembatan Kalong, khususnya guru-guru, ketika ketemu saya sombong, tolong dinasihati lah ya. Karena sifat manusia mungkin apa namanya pasti ada kekurangan, tapi insya Allah saya udah pegang. Ketika saya semacam padi gitu kan, semakin Semakin berisi, semakin menurut maju. seperti insya Allah seperti itu. Dan itu pun kemarin hasil proses pelatihan itu banyak ilmu yang diterima oleh saya dari para pengajar diklat banyak. Jadi seorang pemimpin itu betul-betul harus serba bisa, bukan berarti serba bisa melaksanakan, tapi salah satu memilihnya gitu. Bukan harus Manajemennya. harus turun segala, tapi memilih jalan itu yang harus bisa itu. Dan sekali lagi saya pesan ke ibu sebagai warga Jembatan Kalong, ketika saya sombong chat saja ya. Dan konsep sombong sekarang insya Allah saya bisa seperti ini itu. Ya saya ini seperti ini karena saya siap menerima perpisahan. Jadi orang yang maju itu kan saya berarti maju. Orang yang maju itu orang yang siap menerima perpisahan. Nah itu salah satunya seperti itu, karena terkadang kalau kita tidak bisa menerima, saya rasa benar terus. Tapi ketika kita ada kritikan, oh itu saya kurang seperti itu. Nah, yakin bagi saya pribadi, kritik saya itu satu anugerah bagi saya. Makanya ketika ada tidak kritik saya, berarti saya nggak akan berpikir gitu kan. Kritik membangun itu penting. Nah seperti itu. Luar biasa sekali Bapak ya. Maksudnya wow, ini terima kasih di salah-salah waktu Bapak kan besok akan berangkat gitu. Ini udah aduh ini jadi nggak enak nih kami sebenarnya. Terima kasih sekali Bapak ya sudah menyempatkan untuk ini Pak yang terakhir mungkin ya, ini yang terakhir sekali Bapak untuk motivasi dari Bapak atau kesan dan pesan untuk semua warga SMK Negeri Bantar Kalong gitu Pak. Jadi Bapak ada yang mau disampaikan? Pesan-kesannya tadi mungkin bisa saya apa namanya, marilah sama-sama kita mencerdaskan anak bangsa ini, apalagi kita sebagai pendidik ya, apa namanya, tidak lepas seorang pendidik itu harus memberikan contoh. Betul. Beda lagi kita bekerja di instansi lain. Iya. Kalau kita bekerja di instansi lain tidak akan jadi contoh. Kita itu kan ada siswa. Jadi ketika kita berperilaku yang lebih baik, akhirnya anak-anak siswa kita akan melihat itu harus mencontohkan seperti itu. Dan sekalian mungkin apa namanya, dari awal kita sebagai pendidik, jangan sekali-kali melihat bahwa kita itu tidak termasuk suatu kepanitiaan atau kegiatan itu. Kita ikuti saja gitu. Rezeki materi itu akan mengikuti ketika kita punya
kemauan itu. Proses itulah mungkin yang akan menjadikan kita lebih baik itu seperti itu. Jadi selalu sesuai mengalir lah, ikuti aja yang ada gitu kan. Dan yang pesan yang terakhir, tidak ada kesempatan yang 2 kali, seperti itu. Itu pun mungkin yang positif lah gitu, tidak yang merugikan kita, merugikan lembaga gitu. Bahkan saya lagi tadi, kita seorang pendidik harus memberikan yang betul-betul anak itu sebagai figur pendidik gitu. Beda dengan instansi lain atau misalnya di struktural, kan tidak akan yang mengikuti, hanya memantau saja masyarakat ini baik tidak itu kan. Kalau kita ke anak, ketika pendidikan salah ya udah anak pun seperti apa nantinya gitu. Iya. Terima kasih Bapak ya sekali lagi. Sama-sama. Sukses sama Bandar Kalong. Iya Bapak. Ya. Podcastnya juga Iya, ya, semoga semakin banyak viewersnya. Terima kasih Bapak dengan amin ya Allah, dengan segudang, maksudnya sekarang tuh ketemu dengan Bapak, oh ternyata di balik sosok Bapak itu wah banyak sekali yang bisa kita petik gitu ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari Bapak. Ternyata Bapak dengan segudang prestasinya Bapak gitu, semoga bisa memotivasi juga untuk kami semua gitu, untuk viewers kita juga, semoga bisa diambil ya Pak ya yang positifnya gitu dari Bapak, perjuangannya seperti apa, persistence-nya Bapak gitu untuk menuju hal yang bukan Bapak ini mungkin untuk yang Bapak harapkan gitu, seperti prosesnya itu seperti ini gitu, perjuangannya ternyata tidak gampang juga ya Pak kalau dibilang. Iya, terima kasih. Sama-sama. Iya, terima kasih Bapak. Terakhir mungkin saya ucapkan terima kasih kepada warga Bandar Kalong, terutama mungkin di podcast RPL, mudah-mudahan semakin maju. Suatu saat mungkin mudah-mudahan saya bisa bergabung di sini, bisa meneruskan karir-karir RPL khususnya umumnya Bandar Kalong, dan yakin ketika saya pasti dikasih umur yang panjang, suatu saat ketika saya ditempatkan di sana, saya pasti ke Bandar Kalong. Kita bisa bersama-sama, mudah-mudahan kita selalu berikan kesehatan, umur panjang, supaya kita terus bergabung terus ya, meningkatkan pendidikan seperti itu. Dan jangan bosan-bosan mungkin kepada kru RPL ya, kritik saran itu harus jadikan motivasi untuk bisa lebih baik gitu kan. Jadi orang dewasa itu orang yang siap menerima kritik saran, itulah yang akan menjadikan kita jadi prestasi gitu kan. Sekarang mungkin ketika kita kedewasaan itu ukur di sana gitu, sebagai pemaaf gitu tuh, di sana diujinya di sana seperti itu. Sekarang sedikit ada orang sakit hati, nah sekarang alhamdulillah saya semenjak itu pelatihan itu Bu, posisinya agak sedikit nyabar-nyabar. Dulu hanyalah Pak Joni, saya mungkin Pak Agus, guru yang dimana saya bukan hajar, saya langsung tarik, saya langsung panggil. Sekarang sedikit-sedikit saya udah sedikit pemaaf. Terima kasih kru RPL dan Ibu sebagai host ya. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa bermanfaat di Karang. Amin. Terima kasih Bapak sekali lagi. Atur nuhun. Sami-sami. Sukses. Amin. Semua urusannya Bapak ya. Amin. Ya Bismillah gitu. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di podcast Bandara. Saya rasa podcast hari ini dicukupkan sekian. Thanks for watching. See you.